Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan wa akhwat sekalian, as'adallah ayyamakum bi wiladati sibti Rasulillah wa raihanatihi minad dunya al-Imam Abi Muhammad al-Hasan al-Mujtaba salamullah alaihi. Ikhwan sekalian, saya ingin mengawali pembicaraan saya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengutip sebuah riwayat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Saduq dalam kitab Al-Amali, kitab yang memuat riwayat-riwayat yang beliau sampaikan secara lisan kepada para muridnya di hari-hari yang beliau gelar untuk pertemuan-pertemuan menyampaikan riwayat-riwayat dari Ahlul Bait. Karena kitabnya juga disebut dengan judul Al-Amali, jamak dari kata imla, mendiktekan riwayat-riwayat yang dirangkum oleh Asy-Syaikh As-Saduq rahmatullah alaih. Pada majlis ke-13 yang digelar pada Yaumal Jum'ah Ghurrata Syahri Ramadan, yang digelar pada hari pertama bulan suci Ramadan min sanati sab'in wa sittin wa thalathi mi'ah, pada tahun 367 Hijrah. Pada majlis ke-13 pada hadis pertama, Asy-Syaikh As-Saduq meriwayatkan dari seorang yang bernama Muhammad ibn Muslim As-Saqafi. Ia berkata, aku mendengar Aba Ja'far Muhammad ibn Ali Al-Baqir alaihi salam yaqul, riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihi salam yang berbicara mengenai kemuliaan bulan suci Ramadan. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan muwakkalina bis-saimin yastaghfiruna lahum fi kulli yawmin min syahri Ramadan ila akhirih wa yunaduna as-saimina kulla lailatin 'inda iftarihim abshiru ibadallah wa qad ju'tum qalilan wa satashba'una katsira buriktum wa burika fikum hatta idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan nadawhum abshiru ibadallah faqad ghafarallahu lakum dhunubakum wa qabila taubatakum fanzuru kaifa takununa fima tasta'nifun. Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat yang menjaga orang-orang yang berpuasa. Para malaikat tersebut memohonkan ampunan untuk mereka di setiap hari pada bulan suci Ramadan hingga akhir hari bulan suci Ramadan. Para malaikat itu memanggil dan menyeru para saimin dengan seruan di setiap malam menjelang buka mereka. Abshiru ibadallah, bergembiralah kalian wahai hamba-hamba Allah. Kalian lapar sebentar dan kalian nanti akan kenyang untuk waktu yang panjang. Buriktum, kalian telah diberkahi dan
wa burika fikum, dan semua yang terkait dengan kalian akan diberkahi. Seruan itu dikumandangkan, doa itu dipanjatkan oleh para malaikat di setiap saat menjelang iftar hingga akhir bulan suci Ramadan. Dan di malam terakhir bulan suci Ramadan, para malaikat menyeru kembali dengan seruan, absyiru ibadallah, bergembiralah wahai hamba-hamba Allah, faqad ghafarallahu lakum, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Faqad ghafarallahu lakum dzunubakum wa qabila taubatakum, dan Allah telah menerima taubat kalian. Fanduru, maka perhatikan, kaifa takununa fima tasta'nifun, bagaimana keadaan kalian di hari-hari yang akan datang selepas bulan suci Ramadan. Ini sekedar riwayat, kita bertabarruk dengan membaca riwayat dari Al-Imam Al-Baqir alaihi salam yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan serta keberkahan yang akan didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari orang-orang yang shaimin, yang diberkahi kehidupan kita, yang diberkahi umur kita, dan semua yang kita miliki menjadi keberkahan untuk kita semua. Ikhwan akhwat sekalian, suasana gembira memperingati hari kelahiran cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kehadirannya, kelahirannya dinanti-nanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya menjadi kegembiraan tersendiri bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping tentunya bagi kedua orang tua bayi mungil tersebut, Al-Imam Amirul Mukminin dan Az-Zahra Sayyidati Nisa'il Alamin salamullah alaihim ajma'in. Riwayat menyebutkan bahwa di hari-hari menjelang kelahiran Al-Hasan Al-Mujtaba, Rasulullah selalu mendatangi rumah Fatimah, seakan menanti dan selalu menanyakan bagaimana keadaan putrinya, bagaimana keadaan kehamilan putrinya, menanti-nanti hari kelahiran cucu termulia beliau Al-Hasan Al-Mujtaba. Sehingga riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah di hari kelahiran Al-Hasan Al-Mujtaba, beliau hadir di rumah Fatimah dan selalu menanyakan kepada wanita-wanita yang mendapat tugas untuk membantu kelahiran Al-Hasan Al-Mujtaba, membantu putri beliau. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah bertanya di menit-menit sebelum kelahiran Al-Hasan, bagaimana keadaan putriku Fatimah. Maka seorang wanita yang mendapatkan tugas untuk membantu kelahiran, beliau mengatakan bahwa putrimu dalam keadaan lemas wahai Rasulullah, menanti saat-saat kelahiran cucumu. Maka setelah bayi mungil tersebut dilahirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang juga dimuat dalam Al-Amali oleh Asy-Syaikh As-Saduq dari Al-Imam Zainul Abidin alaihi salam, sebagaimana juga ada riwayat-riwayat lain yang semakna dengan riwayat tersebut dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Di antaranya Jabir berkata, ketika Fatimah hamalat bil Hasan fawaladat, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi qad amarahum an yaluffuhu fi khirqatin bayda. Sebelumnya Rasulullah telah berpesan apabila nanti putra Fatimah lahir, hendaknya dibungkus dengan selimut berwarna putih. Begitu bayi tersebut lahir, maka diserahkan kepada Rasulullah, namun tidak seperti yang beliau pesankan, justru diselimuti dengan selimut berwarna kuning. Maka Rasulullah kemudian menegur, bukankah aku telah ingatkan agar bayi ini diberi selimut dengan kain putih? Maka segera diganti dengan kain putih dan setelah itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fatimah diriwayatkan sempat berkata kepada suaminya bahwa agar sebagai seorang ayah tentu yang berhak memberi nama bagi bayinya, maka Fatimah berkata kepada Ali, "Sammihi, beri nama bayimu ini wahai Ali." Maka Ali bin Abi Thalib sesuai dengan riwayat mengatakan, maka aku tidak mungkin mendahului Rasulullah dalam memberikan nama kepada bayi ini. Maka setelah bayi itu diserahkan dan Ali bin Abi Thalib meminta agar Rasulullah memberikan nama kepada bayi tersebut, Rasulullah pun kemudian mengatakan bahwa aku tidak mungkin mendahului Allah memberikan nama untuk bayi ini. Sebuah riwayat yang menjelaskan bagaimana keagungan dan kemuliaan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba dan kemuliaan rumah tangga suci Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Maka riwayat menyebutkan fa'auhallahu azza wa jalla ila Jabrail, maka Allah mewahyukan kepada Jabrail annahu qad wulida li Muhammadin ibnun, Muhammad telah dikaruniai, telah lahir seorang putra Muhammad dari Ali dan Fatimah. Fahbit ilai, maka turunlah segera engkau wahai Jibril, fa iqra'hus salam, ucapkan salam dariku, wahanni'hu minni wa minka, dan sampaikan ucapan selamat dariku dan engkau juga wahai Jibril sampaikan ucapan selamat kepada Muhammad akan kelahiran cucu beliau. Wa qul lahu, dan katakan kepada Muhammad, inna aliyan minka bimanzilati Haruna min Musa, kedudukan Ali di sisimu seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Fasammihi bismi ibni Harun, maka beri nama putra Ali dengan nama yang sama dengan nama putra Harun. Fahabata Jabrail ala nabi, maka Jibril sesuai dengan pesan Allah segera turun menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hanna'ahu minallahi azza wa jalla wa minhu. Jibril menyampaikan ucapan selamat dari Allah dan Jibril pun mengucapkan selamat atas kelahiran cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Kemudian Jibril menyampaikan pesan Allah, innallaha azza wa jalla ya'muruka an tusammiyahu bismi ibni Harun. Allah memerintahmu wahai Muhammad agar menamai bayimu ini dengan nama putra Harun. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wa ma kana ismuhu, siapa nama putra Harun? Maka Jibril mengatakan Syubbar, nama putra Harun adalah Syubbar. Maka Nabi mengatakan lisani Arabi, bahasaku adalah bahasa Arab, sementara nama itu adalah bukan nama dari bahasa Arab. Maka Jibril mengatakan sammihi Al-Hasan, namai putramu ini dengan nama Al-Hasan. Fasammahul Hasan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menamai putra beliau dengan Al-Hasan. Dalam riwayat lain, Jabir ibn Abdullah Al-Ansari meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebuah riwayat agar beliau menamai putranya dengan nama Al-Hasan, dan kemudian Nabi menjelaskan annahu sammal hasana hasanan, Nabi menamai Al-Hasan dengan Al-Hasan sesuai dengan perintah Allah, li'anna bi ihsanillahi qamatis samawati wal aradun, karena dengan kebaikan Allah, dengan ihsan Allah, langit-langit dan bumi ini tegak berdiri. Prosesi kelahiran Al-Hasan selesai dan kemudian Rasulullah pun membacakan, mengumandangkan bait-bait azan di telinga kanan Al-Hasan dan mengumandangkan bait-bait iqamah di telinga kiri Al-Hasan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Beliau menjulurkan lidah beliau ke mulut mungil cucunya agar dihisap oleh cucu tersebut sebagai asupan pertama bagi Al-Hasan adalah liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah diserahkan kepada ibunya agar bayi tersebut disusui. Alaihal, riwayat-riwayat juga menyebutkan bahwa di saat itu juga selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai cucunya dengan nama Al-Hasan, beliau juga menggelari dengan kunyah Abu Muhammad. Sejak lahir Rasulullah yang memberikan kunyah, memberikan gelar dengan gelar Abu Muhammad. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba tidak memiliki gelar selain gelar tersebut, hanya Abu Muhammad, gelar Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih. Ikhwan sekalian, berbicara tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih tentunya berbicara tentang keagungan Ahlul Bait. Berbicara tentang Al-Hasan Al-Mujtaba artinya berbicara tentang keagungan Al-Imamah wal Wilayah Al-Ilahiyah. Berbicara tentang Al-Hasan artinya berbicara tentang keagungan Islam. Berbicara tentang Al-Hasan Al-Mujtaba adalah berbicara tentang semua keindahan akhlak dan perangai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Hasan Al-Mujtaba yang kita pada hari ini memperingati hari kelahiran beliau. Berbicara tentang sejarah beliau tentu panjang, tidak mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat. Karena saya akan hanya memilih untuk berbicara, memfokuskan kepada satu dari berbagai sisi indah dari kehidupan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, yaitu ibadah beliau. Dan sekali lagi apa yang ingin saya sampaikan adalah riwayat dari Al-Imam apa yang ingin saya sampaikan adalah riwayat dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, sebagaimana diriwayatkan oleh murid beliau Al-Mufaddal Ibn Umar. Riwayat yang panjang yang dikutip dari Al-Imam As-Sadiq, beliau mengutip dari ayah beliau Al-Imam Al-Baqir, beliau mengutip dari ayah beliau Al-Imam Zainul Abidin. Silsilah riwayatnya demikian. Al-Imam Zainul Abidin memperkenalkan kepada kita keagungan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, paman beliau, dari sisi ibadahnya. Tentu dari sisi-sisi yang lain sangat luar biasa. Riwayat dari Al-Imam Zainul Abidin mengatakan demikian: Innal Hasan bin Ali bin Abi Talib kana a'badan nas fi zamanihi. Ia adalah orang yang paling abid di zamannya. Tidak ada yang menduai kecuali saudaranya Al-Husain. Tidak ada yang menandingi apalagi mengungguli Al-Hasan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'badun nas fi zamanihi wa azhadahum, dan yang paling zuhud, yang paling meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia, yang hatinya tidak bergantung sedikit pun dengan keindahan-keindahan dan kelezatan-kelezatan dunia. Wa afdhalahum, yang paling utama. Wa kana, ini mulai dijelaskan sisi bagaimana penghambaan Al-Imam Al-Hasan, bagaimana beliau menjadi orang yang a'badun nas. Salah satu perwujudannya adalah ini yang diceritakan oleh Imam Zainul Abidin. Wa kana idza hajja masya, dan apabila beliau menunaikan ibadah haji, beliau menunaikan haji dengan berjalan kaki dari kota suci Madinah Munawwarah hingga kota suci Makkah Mukarramah. Berjalan kaki yang kita bisa bayangkan antara 500 sampai 600 km jarak antara kota suci Madinah dan kota suci Makkah. Beliau berjalan, wa rubbama kana hafiya, dan seringkali
Beliau berjalan tanpa mengenakan alas kaki sebagai ketundukan, mau mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menunggangi, tidak mau mengendarai kuda atau onta atau kendaraan-kendaraan lain yang ada. Namun beliau lebih memilih menghambakan untuk mendatangi rumah Allah dengan penuh kekhusyuan, penuh ketundukan, dengan berjalan kaki bahkan tanpa mengenakan alas kaki. Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya perjalanan itu. Sebagaimana juga riwayat-riwayat menyebutkan, kafilah itu, onta-onta yang membawa bekal, dituntun oleh para pelayan Al-Hasan, sementara beliau berjalan di antara onta-onta itu dengan berjalan kaki. Ketika menyaksikan ada rombongan keluarga suci Rasulullah, tentu kaum muslimin merasa berkehormatan, juga ingin bergabung dengan rombongan itu. Namun kemudian mereka merasa sungkan. Bagaimana Al-Hasan dan yang lainnya dari keluarga Nabi, Al-Husain, berjalan kaki sementara mereka mengendarai kendaraan-kendaraan mereka. Maka sebagian dari mereka kemudian memilih untuk tidak bergabung dengan Al-Hasan Al-Mujtaba. Kemudian dijelaskan lagi, dan apabila beliau diingatkan, ada yang menceritakan, ada yang menyebut-nyebut tentang kematian, beliau spontan menangis. Itu kalau kita baca idza dzukiral maut baka. Namun apabila kita baca idza dzakaral mauta baka, dan apabila Al-Hasan menyebut-nyebut tentang kematian atau mengingat tentang kematian, spontan beliau mencucurkan air mata. Wa idza dzakaral qabra baka, dan apabila beliau menyebut dan mengingat kuburan, beliau spontan menangis. Wa idza dzakaral ba'tsa wan nusyura baka, dan apabila beliau menyebut dibangkitkannya umat manusia dari kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar, beliau baka. Wa idza dzakaral mamarra 'ala sirati baka, dan apabila beliau mengingat dan menyebut tentang perjalanan umat manusia di akhirat nanti, berjalan di atas sirat, ada yang sukses bisa melanjutkan ke surga dan ada yang gagal akan terjatuh ke dalam neraka. Apabila mengingat yang demikian, beliau baka. Wa idza dzakaral 'arda 'ala Allah ta'ala dzikruhu syahiqa syahqatan yughsha 'alaihi minha, dan apabila beliau ingat bagaimana nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau menangis dengan tangisan yang sangat hingga tidak sadarkan diri. Ini yang diceritakan oleh Imam Zainul Abidin tentang Al-Imam Al-Hasan, paman beliau, tentang cucu Rasulullah yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Wa kana idza qama fi salatihi tarta'idu faraisuh, dan apabila beliau berdiri untuk menegakkan solat, semua sendi sekujur badan beliau gemetar baina yadai rabbih azza wajal, karena beliau sedang berada di hadapan Tuhannya yang maha agung lagi maha mulia. Wa kana idza dzakaral jannata wan nar ittaraba ittirabas salim, dan apabila beliau mengingat surga, mengingat neraka, beliau seperti orang yang sedang tersengat ular yang dahsyat dan keras bisanya. Orang Arab menyebut orang yang terkena dipatuk oleh ular berbisa dan bisanya mulai menjalar ke sekujur badan, itu tentu tidak akan bisa tenang, menggelepar-gelepar. Namun orang Arab menyebutnya dengan salim. Ini sebuah ungkapan yang sangat indah dari orang Arab. Biasanya orang yang tersengat ular itu jarang bisa bertahan hidup, namun tetap disebut dengan salim, orang yang selamat. Ya. Artinya ini sekaligus mengandung doa, mengandung semangat hidup, bahwa kendati dipatuk oleh ular berbisa, insya Allah dia akan tetap selamat. Namun ini yang digambarkan apabila Al-Hasan mengingat surga, mengingat neraka, ittarab, goncang beliau,
ittirabas salim, seperti menggelepar-geleparnya orang yang sedang tersengat ular. Wa sa'alallahal jannata wa ta'awwadza bihi minan nar. Beliau kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai surga dan dijauhkan dari neraka. Padahal kita semua yakin sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa Al-Hasan bukan saja dijamin masuk surga, namun Al-Hasan adalah sebagaimana bersama saudaranya Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Beliau adalah bersama Al-Husain dua penghulu pemuda surga. Dan gelaran Al-Hasan, gelaran Al-Husain dengan Sayyida, dua Sayyid, adalah mengandung makna yang sangat luar biasa. Namun tidak akan saya sampaikan dalam kesempatan ini, mengingat waktu yang cukup singkat untuk kita lanjutkan membaca riwayat dari Al-Imam Zainul Abidin. Wa kana la yaqra'u min kitabillahi azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu, dan beliau tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengandung teks wahai orang-orang yang beriman, illa qal, kecuali beliau menyambut seruan Allah itu dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Siap wahai Allah atas panggilanmu. Allah telah memanggil orang-orang yang beriman. Walam yura fi syai'in min ahwalihi illa dzakiran subhanah, dan tidak ditemukan dari semua keadaan kehidupan beliau di setiap harinya, di setiap saatnya, kecuali mengingat Allah. Wa kana asdaqan nasi lahjatan wa afsahahum mantiqa. Beliau adalah orang yang paling jujur tutur katanya, orang yang paling fasih ucapannya. Itu bisa ditemukan dalam pidato beliau. Al-Yaqubi dalam kitab tarikhnya mengatakan wa khatabal Hasan bin Ali khutbatan tawilatan. Al-Yaqubi mengatakan Al-Hasan berpidato dengan pidato yang panjang, namun pidato itu tidak bisa kita temukan secara utuh dalam riwayat-riwayat yang umum ditemukan dan diabadikan oleh para ulama. Hanya memuat sepenggal-sepenggal dari riwayat-riwayat itu. Kenapa? Seakan mereka benar-benar ketakutan dengan setiap poin dari pidato Al-Imam Al-Hasanil Mujtaba, karena setiap poin dari pidato Al-Hasanil Mujtaba selain redaksi membuktikan kefasihan beliau, redaksi dan kalimat Al-Imam Al-Hasan dalam pidato beliau memuat ajaran yang benar tentang imamat Ahlul Bait, tentang kedudukan Ahlul Bait, dan menelanjangi musuh-musuh Ahlul Bait, sehingga tidak akan ada lagi peluang bagi mereka untuk menipu umat Islam. Karenanya sebagian tidak merasa berkepentingan untuk mengabadikan pidato itu. Ini juga salah satu dari sisi mazlumiyah Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Bagaimana pidato yang semestinya diabadikan oleh kaum muslimin yang merasa bangga dengan memiliki Rasulullah yang merupakan kakek Al-Hasan, namun kenapa mereka merasa risih, tidak mau memuat pidato secara lengkap Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba? Kenapa demikian itu terjadi? Bukankah sebagian dari mereka mengabadikan pidato-pidato Hajjaj bin Yusuf dengan lengkap? Kenapa ketika pidato Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba mereka potong-potong, mengatakan bahwa Al-Hasan Ibn Ali berpidato dengan pidato yang panjang, dan diantaranya adalah demikian, diambilkan cuma sepenggal-sepenggal yang dianggapnya tidak membahayakan ideologi mereka dan tidak membahayakan kepentingan para penguasa Bani Umayyah dan Bani Al-Abbas. Alaihal, riwayat Al-Imam Zainul Abidin menjelaskan bagaimana Al-Imam Al-Hasan ketika berdiri tegak untuk menunaikan ibadah salat, begitu wibawa beliau di hadapan orang-orang, seakan runtuh di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak lagi menampakkan keagungan dirinya, namun justru beliau menampakkan kekhusyuan, ketundukan, dan penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat juga menyebutkan
Tidak hanya ketika beliau berdiri sholat, ketika beliau mengambil air wudhu untuk persiapan ibadah sholat. Wa kana alaihi salam idza tawadda irta'adat fasailuhu. Apabila beliau wudhu, gemetar sekujur badannya, maka dan wasfarra launuhu, wajahnya menjadi pucat. Maka ada yang bertanya, gerangan apa yang menyebabkanmu demikian wahai putra Rasulullah? Apa kata beliau? Haqqun ala kulli man waqafa baina yaday rabbil arsh an yasfarra launuhu wa tarta'ida mafasiluh. Adalah sesuatu yang harus, semestinya, lumrah, sudah sewajarnya orang yang akan berdiri di hadapan Tuhan pemilik arsy pucat wajahnya dan gemetar sekujur badannya. Dan apabila beliau mendatangi masjid dengan penuh ketawaduan, beliau di depan pintu masjid mengatakan, dhaifuka bibabik, ya Allah, tamumu sedang berada di depan pintu rumahmu. Ya muhsin, qad atakal musi, wahai zat yang membalas kebaikan, telah datang di hadapanmu, telah datang menemuimu di rumahmu seorang hamba yang penuh dosa. Fatajawaz an qabihi ma indi bijamili ma indaka ya karim. Maka ampuni, maafkan apa yang jelek dari hambamu ini, dan maafkan, tutup dengan keindahan ampunanmu, wahai zat yang maha mulia. Inilah gambaran tentang ibadah Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, dan disebutkan apabila beliau telah melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, beliau tidak meninggalkan musallanya sehingga matahari terbit. Beliau berzikir sambil menanti orang-orang yang datang untuk berbincang-bincang, bertanya kepada beliau. Alaihal ikhwan sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita telah dengar dari sabda Imam Zainal Abidin yang menceritakan tentang penghambaan Imam Al-Hasan Al-Mujtaba memberi semangat untuk kita, bagaimana imam yang ma'sum, bagaimana imam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga untuknya, bahkan menjadi penentu surga dan neraka, tetap menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang sempurna. Kita tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan kedudukan agung Imam Al-Hasan Al-Mujtaba dan ayah beliau, ibu beliau, saudara beliau, kakek beliau, dan para imam suci Ahlul Bait. Bertawassul agar Allah Subhanahu wa taala juga memberi kita kekuatan untuk beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan, dan memaksimalkan raihan rahmat, ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa as'adallahu ayyamana wa ayyamakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.